Ya saya dulu mantan muhibbin. Saya dulu pernah meyakini bahwa dengan membaca kitab Maulid Simtuduror, bahwa dengan membaca Ratibul Haddad, ya kan, itu akan dapat keberkahan segala macam. Dulu saya meyakini itu, ternyata nol, bohong, dusta semua. Ya nggak laku sekarang. Maulid Simtuduror itu mana laku? Mana laku? Ratibul Haddad. Mana ada yang percaya lagi fadilahnya? Servant of God, muka munafik, Habib muka munafik. Jangan gitu. Jangan pernah menghina Habib itu, mengatakan mereka itu muka-muka munafik. Nggak boleh. Jangan. Semunafik apapun wajah-wajahnya Habib itu, servan tolong jangan katakan Habib itu muka munafik, wajah munafik. Saya tidak bisa terima itu. Kenapa? Komal ini room yang bersih dari caci maki. Astagfirullah, marshmallow, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Dosa ya marshmallow. Memang iya, mereka itu memang pelaku dosa. Masa syahadatnya aja ada 3. Sahabat-sahabat ngopi ya, marshmallow ngopi. Thames ngopi, Bib Thames, Bib Marshmallow ngopi. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Emang dasarnya nggak ada ilmu, ngapa nyesel? Ya nyeselnya karena memang fase itu saya anggap sebagai fase saya paling jahil, paling bodoh. Di mana? Fase ketika saya menjadi muhibbinnya Habib Alwi. Fase di mana ketika saya mempercayai mereka itu cucu Nabi. Fase di mana ketika saya meyakini Habib ini cucu Nabi. Itulah fase saya terbodoh sepanjang saya hidup. Fase paling bodoh. Makanya sekarang saya sadar, oh Masya Allah, astagfirullahaladzim, saya itu malunya dengan keluarga seperti apa coba. Ketika dulu saya mengajak keluarga, sahabat-sahabat untuk mempercayai dan meyakini bahwa Habib itu cucu Nabi. Makanya penyesalan itu memang datangnya terlambat. Karena kalau penyesalan itu datangnya pertama, di awal, itu namanya bukan penyesalan. Itu namanya pendaftaran. Guys, saya nggak pernah jadi kibin host. Andi Rega, alhamdulillah, antum selamat dari kebodohan. Kalau antum pernah jadi muhibbin, itu fase di mana anda paling bodoh. Makanya muhibbin sekarang ini kan manusia paling bodoh kan muhibbin. Habibnya aja udah nggak yakin kalau mereka cucu Nabi. Lah kok muhibbinnya masih yakin kalau itu cucu Nabi? Kan paling bodoh namanya. Emang dasar gak ada ilmu, ngapa nyesel? Iya, Habib itu memang gak ada ilmu. Gimana mau ada ilmu? Mereka anti dengan kebenaran, anti dengan ilmu. Disajikan kitab, ya kan, kita bacakan, kita tafsirkan, setelah kita terjemah, mereka tetap gak akan percaya. Tarim mau dijaga pas. Andi Rega, tafsir Tarim itu udah banyak yang jual di Shopee. Satu botol kecil itu 250.000. Katanya pasti Tarim itu berkah. Padahal isinya ya Allah, kadal gurun itu. Oh tuh, typing banyak banget ini. Sahabat-sahabat, mohon maaf ya, nggak semua bisa kebaca. Andi ini salah satu penyiram bensin untuk di Palu Nasab ini. Servant of God, saya bukan nyiram bensin. Saya nggak punya Pertamina ya. Pertamina pun nggak ada. Jadi saya tidak mungkin nyiram bensin. Lagian bensin dah ada sekarang. Yang ada itu Pertalite, ada itu Pertamax, ada Pertamax Deck, Pertamax Turbo. Ya, ada solar, ada biosolar, Pertalite. Bensin udah nggak ada sekarang. Serpen hidup zaman dulu ya, Beb. Ini 2026, tak ada lagi namanya bensin. Adanya Pertalite, itu yang paling murah, yang bersubsidi, yang kemarin nggak dinaikkan sama pemerintah. Pertamax yang naik ya. Jadi Serpen ngetiknya pakai otak. Zaman gini kok masih ada bensin? Mana ada bensin? Pertalite. Serpen udah kena otak lu, dikasih tahu. Coba carikan saya bensin. Emang masih ada di Pertamina? Nggak ada. Kopla. Ada Pertamax yang dioplos. Oplos apa lagi Pertamax? Nggak bisa dioplos Pertamax. Harganya udah mahal. Berapa ya? 16.000 ya? Ya Kang Ujang, emang kopla. Saya pakai surban dimarahin tadi. Ngapain pakai surban katanya? Terus saya pakai kaos dimarahin juga. Alah dasar preman katanya gitu. Saya pakai cincin dikatain dukun.
Padahal ini cincin ruby Bilma lagi. Dikatain dukun. Emang kopla. Ya namanya calon muhibin ya. Habib-habib itu kan calon muhibin. Mereka awalnya benci banget. Tapi lama-kelamaan mereka cinta banget dengan Satria Kuda Putih. Pakai imam aja bos. Ini langsung ini dari Tanah Suci. Kebetulan abang dan kita baru pulang dari Tanah Suci ya. Rukun Islam yang kelima. Haji. Beda sama Habib. Kalau Habib kan hajinya ke Tarim kali ya. Nah, jadi Anda pakai ini dulu ya. Oh, kalau Anda pakai gini, ya Allah, ceramah udah kayak syekh. Nah, jadi gini sahabat-sahabat ya. Saya tuh nggak bisa cosplay. Saya nggak bisa cosplay. Saya itu biasa tampil apa adanya. Jarang pakai serban juga. Saya pakai kaos saja. Jadi gini. Ada pertanyaan. Bang Pi, Satria Kuda Putih. Kenapa sih kau betah banget tiap malam itu single live gitu, monolog? Saya senang. Kenapa? Saya ingin menyampaikan pesan-pesan penting sebetulnya kepada masyarakat, kepada umat. Daripada saya menaikkan Habib-Habib ini, kemudian ngoceh nggak karuan, diskusi nggak karuan, debat nggak karuan, itu kan tidak ada manfaat. Lebih baik saya single live seperti ini, ya kan, daripada berdebat dengan Habib yang ujung-ujungnya kita cuma perang urat leher. Kan nggak ada manfaat. Tapi dengan single live seperti ini, saya bisa menjelaskan duduk persoalan apapun yang mereka tuduhkan. Yang mengatakan kita ini PKI lah, ya kan? Yang menyatakan kita ini Wahabi lah. Padahal kita itu cuma bertanya, apa betul bahwa Habib itu cucu Nabi? Kalau memang Habib itu betul cucu Nabi, tunjukkan dong buktinya. Itu doang sebetulnya. Buktinya apa? Kitab sejaman. Buktinya apa? Bukti DNA. Buktinya apa? Bukti isbat dari nakobah. Itu doang, dari awal itu doang. Dan ini yang menjadi misi utama saya. Kenapa saya tiap hari harus live itu? Untuk menyampaikan kepada Habib-Habib itu, Bib, kami ini bukan benci. Kami ini cuma bertanya, apa betul klaim Anda sebagai cucu Nabi itu bisa dibuktikan? Karena memang tidak ada satu pun kitabnya, baik itu di abad 4 sampai 8 Hijri, yang menyatakan bahwa pongkol nasabmu itu si Ubaid itu terbukti sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Itu doang. Dan ini udah kita tunggu 4 tahun. Mereka nggak bisa menjadikan bukti itu. Gitu loh. 4 tahun itu berarti kan udah lebih dari 1000 hari. Pertanyaan sampean terlalu susah buat mereka. Apalagi saya tanyakan, mana bukti kitabnya bahwa Said Ahmad bin Isa itu pernah hijrah dari Madinah atau dari Basrah ke Hadramaut? Tambah pening lagi mereka. Apalagi saya tanyakan, apa benar makam dari Ahmad bin Isa yang di Husaisah itu terbukti secara historis bahwa itu adalah Ahmad bin Isa An-Nakib? Tambah stres mereka. Itu loh, tambah stres. Dan pertanyaan-pertanyaan seputar ini kenapa kita terus tanyakan berulang-ulang? Karena memang mereka berulang-ulang juga diskusi dan debat tidak pernah bisa menjawab. Gitu. Betul, makam Ahmad bin Isa yang di Yaman itu makam palsu. Menurut ulama-ulama ahli sejarah yang ada di Yaman sendiri, itu bukan makamnya Ahmad bin Isa. Mereka kaum pendusta, betul. Kang Montes, mereka kaum pendusta. Udah diminum obatnya, jangan menggonggong terus. Servant of God. Ya, saya kadang kasihan dengan Habib itu. Kenapa menggonggong terus? Saya juga kadang pengen nanya sama Habib Rizik, Bahar itu. Kenapa sih Bib? Kok enteng gonggong terus? Udah kayak anjing gitu loh. Tapi saya nggak tega. Masa iya sekelas imam, walaupun imam mesum ya, kita katakan menggonggong, itu kan nggak pantas. Dan tidak mungkin saya akan mengatakan bahwa Habib itu anjing, bahwa Rizik itu anjing, nggak mungkin. Seanjing apapun Rizik itu, semesum apapun otaknya, saya nggak mungkin mengatakan dia imam mesum atau imam cabul gitu, tidak mungkin. Saya anti terhadap ujaran-ujaran kebencian, karena saya tidak mau meniru gaya-gayanya Habib. Makanya kan kayak tadi siang juga saya sampaikan dengan sahabat-sahabat netizen,
Karena ada itu muhibbin itu mantan muhibbin yang mengatakan dasar katanya Rizik itu iblis segala macam. Saya bilang jangan katakan Rizik itu iblis, jangan katakan Habib ini karakternya mirip iblis. Ya kan bang, tapi mereka kan mengaku lebih mulia dari seluruh ahlul bait katanya. Itu kan karakternya iblis. Betul, itu kan pengakuan dari Habib Alwi saya bilang. Tapi seiblis apapun karakter mereka, jangan katakan Habib Alwi itu Habib iblis, gitu loh. Gak pantas. Kita pribumi Nusantara ini senantiasa menjaga marwah leluhur. Kita senantiasa menjaga adab-adab ketimuran. Beda dengan Habib. Kalau Habib Alwi ini memang peran mereka itu ngaku-ngaku ulama, pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban besar, naik panggung caci maki, ngaku sebagai cucu Nabi, ngaku punya kesaktian. Bahkan leluhur mereka itu di dalam kitabnya jelas ya, seandainya aku tidak malu kepada Allah akan aku padamkan api neraka. Itu ajaran Habib itu. Makanya saya sampaikan kepada sahabat-sahabat itu, jangan pernah seiblis apapun karakternya Habib ini, karena memang mereka mengaku merasa paling mulia, paling alim, paling soleh, paling dekat dengan Tuhan, ngaku cucunya Nabi. Tapi jangan pernah mengatakan Habib Alwi itu sebagai Habib iblis. Jaga lisan, jaga, jangan sampai kita ini sama karakternya dengan Habib ini. Ini yang senantiasa saya wanti-wanti dengan sahabat-sahabat itu, dimanapun komalnya, baik di komal saya maupun di komal sahabat-sahabat yang lain. Saya senantiasa mengingatkan sahabat-sahabat itu, biarkan karakter caci maki, provokasi itu menjadi karakter aslinya Habib ini. Biarkan mereka hidup dengan karakternya, tapi tidak perlu juga mereka kita katakan sebagai Habib dengan karakter iblis. Nggak perlu, ngapain? Gitu loh. Harus bisa nyindirnya bang. Nggak, ini bukan nyindir. Bener kan Montes. Situ gini ya. Kayak contoh. Siapa yang nggak kenal dengan Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Toha bin Yahya Pekalongan? Siapa yang nggak tahu? Itu mursyid thariqah loh, mantan ketua Jatman NU. Walaupun ada beberapa kader NU yang mengatakan bahwa Lutfi itu perampok Jatman, jangan pernah mengatakan Lutfi itu perampok Jatman. Walaupun ada muhibbinnya atau mantan muhibbinnya mengatakan bahwa Habib Lutfi itu perampok sejarah NU, pemalsu sejarah NU, perampok makam leluhur, jangan katakan bahwa Habib Lutfi itu sebagai perampok makam. Gitu. Yang lebih menyakitkan sebagai pribumi itu ulama, kiai dan presiden kita dihina sini. Betul, Kang Peterson. Mana ada pribumi Nusantara memalsukan makam, iya kan? Mana ada cerita? Tidak ada. Yang ada itu kerjaannya Habib Alwi ini. Semua makam leluhur kita yang penting-penting itu dibalwikan, dibikin Yahya, Assegaf, Al-Atos. Coba makam aja mereka rampok. Udahlah begal nasab. Kalau begal nasab enggak boleh, enggak apa-apa. Kita katakan Habib ini begal, karena memang terbukti ya. Abu Bakar Ali As-Sakran itu yang membegal nasab Kanjeng Nabi melalui zuriyah asli ya Said Ahmad bin Isa. Gitu. Ya, Sunan Bonang hampir kena tuh, betul. Itu lagi proses. Kita lihat nanti. Artinya sahabat-sahabat, saya senantiasa konsisten dan komitmen saya adalah untuk menghindari caci maki dan ujaran kebencian di ruang publik. Karena ruang publik ini memang harus kita manfaatkan untuk edukasi. Kan teman-teman sahabat-sahabat semua tahu setiap saya live itu banyak sekali youtuber itu dari berbagai macam akun YouTube ya, yang menjadi pegiat media sosial itu yang merekam kemudian mengupload ulang rekaman kita. Lah bayangkan kalau di dalam rekaman itu ada kata-kata provokasi, ada kata-kata fitnah, saya bukan cuma kena delik hukum, tapi ancaman undang-undang ITE juga bakal kena. Gitu loh. Jerat undang-undang ITE itu bahaya loh. Bahaya banget. Kenapa saya katakan dengan sahabat-sahabat itu stop caci maki.
mau seiblis apapun karakternya Habib Alwi ini, jangan pernah mengatakan Habib iblis. Jangan pernah. Udahlah, yang lalu biarlah berlalu. Dulu ada sahabat kita yang mengatakan Mbak Alwi jahanam, ilmu kagak ada katanya. Saya nggak setuju saat itu ketika dikatakan Mbak Alwi jahanam. Saya nggak setuju. Sejahanam apapun mereka, jangan pernah katakan bahwa Mbak Alwi itu jahanam. Biarkan mereka jahanam dengan sendirinya. Biarkan mereka jahanam dengan sendirinya. Terus semua orang tahu bahwa mereka itu memang makhluk jahanam kok. Jadi nggak perlu kita katakan mereka jahanam juga, mereka udah jahanam dengan sendirinya. Nggak perlu kita katakan bahwa Habib itu karakternya mirip iblis, mereka sudah iblis dengan sendiri. Rosalina, welcome. Dari mana aja Rosalina? Aduh, saya udah lihat 3 jam baru nongol. Bantu tap-tap layar ya. Kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas nggak usah tap-tap. Nggak usah kasih game. Biasa nanti. Sorry, saya ngerokok. Kalau ngomong suka bener hostnya. Saya sebetulnya gini, Kang Andi. Malam hari ini sebetulnya saya hanya ingin menyampaikan pesan kepada Habib ini. Begini. Ini kan hampir semua ya umat, terutama kalangan Nahdlatul Ulama, ya kan, itu terkhusus karena Habib itu cuma dipercaya sebagai cucu Nabi kan di kalangan Nahdlatul Ulama. Hanya ingin menyampaikan begini, Bib, sekarang ini kan ente itu udah ketahuan cucu palsu. Ente juga udah tidak yakin lagi bahwa ente itu adalah cucu Nabi. Kan gitu. Udahlah, berdamai saja. Gitu. Berdamai saja. Akui bahwa ente itu, Bib, klan Mbak Alwi ini adalah korban. Bukan pelaku. Gitu loh. Itu aja. Akui, ya kan, bahwa ente itu sebetulnya korban. Korban apa? Korban dari penipuan Habib Abu Bakar Ali Asyakron dalam kitab Burqatul Musikoh. Yang pertama kali nipu, ya kan, menempelkan nama Ubaid itu kepada Said Ahmad bin Isa. Saya pastikan kalau Habib ini sudah mengakui bahwa mereka itu adalah korban penipuan dari Habib Abu Bakar Ali Asyakron, semua umat itu akan memaklumi. Dan gak ada lagi umat Islam atau umat-umat non-Muslim yang menghujat Habib ini. Karena Habib ini sebetulnya kan korban. Mereka ini korban. Korban dari penipuan Habib Abu Bakar Ali Asyakron dalam kitab Burqatul Musikoh yang pertama kali mencantolkan si Ubaid itu kepada Said Ahmad bin Isa. Padahal Ubaid bukanlah putra dari Ahmad bin Isa. Itu. Nah, kalau Habib ini sudah mengakui apa adanya, ya umat Islam, umat seluruh dunia, dimanapun berada, kami atas nama Bani Ba'alwi menyampaikan permohonan maaf karena selama ini klaim kami sebagai cucu Nabi itu ternyata tidak ada bukti. Ternyata kami selama ini merupakan korban dari penipuan Abu Bakar Ali Asyakron yang pertama kali membuat kitab dengan judul Burqatul Musikoh yang pertama kali menempelkan si Ubaid itu kepada Ahmad bin Isa. Cukup begitu. Insya Allah umat akan paham. Umat akan paham. Nah, sejak saat itu insya Allah nggak akan ada lagi. Tetapi dengan catatan, yang boya mulai sekarang ente itu nggak usah lagi ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, gitu loh. Betul, wajib minta maaf ke depan publik. Kumpul misalnya di Robitoh Alawiyah, sampaikan permohonan maaf secara terbuka, secara lisan dan tulisan. Berkas tulisannya itu, manuskripnya itu yang berisi permohonan maaf itu dan pengakuan itu sampaikan kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam yang ada, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, semua
Sampaikan juga kepada aparat penegak hukum, baik itu TNI, polisi, presiden, menteri agama, MUI gitu. Sampaikan permohonan maaf dan pengakuan. Mohon maaf karena selama ini ngaku-ngaku cucu Nabi, dan pengakuan bahwa klan Ba'alwi ini ditipu oleh Habib Abu Bakar Ali Asyakron melalui kitab Burqatul Musiko. Gitu aja, selesai sebetulnya. Kayaknya nggak mungkin karena udah nyaman. Nah di situ masalahnya. Jadi gini Bang Andi Rega, hidup itu pilihan Bang Andi Rega. Hidup itu pilihan. Kalau memang mereka nggak mau mengakui secara terbuka dan nggak mau minta maaf kepada umat, ya sudah, konsekuensinya mereka akan senantiasa dibully sampai ke anak cucu mereka. Itu konsekuensinya. Ya, Rosalina sebarluaskan hingga TV nasional, betul, otomatis TV nasional, Kompas TV, Tribun TV, TVRI, SCTV, ya kan, semua sebarkan, undang semua TV nasional ke Robito Alawiyah, sampaikan permohonan maaf secara terbuka, ya kan, sampaikan pengakuan bahwa Habib Ba'alwi ini memang merupakan korban dari penipuan Habib Abu Bakar Ali Asyakron, ya kan. Udah itu berjanji untuk tidak lagi akan ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi dan nggak akan lagi memaksakan umat untuk mempercayai bahwa mereka adalah cucu Nabi. Itu. Dan itu saya pastikan umat akan bisa menerima permohonan maaf itu. Jadi umat itu akan, oh alhamdulillah saudara kita Habib Ba'alwi ini sudah mengakui kalau ternyata lebih dari 1 abad mereka ini menjadi ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Itu dasarnya adalah kitab Burqatul Musiko karya dari Abu Bakar Ali Asyakron. Ternyata Abu Bakar Ali Asyakron itu nipu, gitu loh. Umat akan tahu. Betul, nggak harus percaya. Tapi diancam dengan nggak dikasih syafaat, ya kan? Kalau ente nggak percaya kepada Habib, sama kata Habib Bocil itu, dari Habib yang jomponya sampai Habib Bocilnya maksa banget. Apa sih Habib kok masih ngotot pengen diaku sebagai cucu Nabi? Doktrinnya gila lagi. Percaya Al-Quran, percaya hadis, nggak percaya kepada Habib, sesat. Doktrin apa? Doktrin apa itu? Hah? Emang nggak ada dari Islam seperti itu? Yang dimana ada 7, yaitu percaya Habib, ya Habibi Abdullah Al-Haddad, marrobuka Habibi Abdullah Al-Haddad, waman nabiyuka Habibi Abdullah Al-Haddad. Laporan kio sopo lele, lakarmu sopo lele. Dapuranmu itu apa sih artinya? Sahabat-sahabat typing dong, dapuranmu itu apa ya? Saya nggak ngerti, saya orang Lampung. Nggak ngerti. Cukup cinta Habib langsung masuk surga walaupun ahli maksiat, betul. Itu kan ajaran sesat. Urus jerawat aja belum bisa. Hamba harus membedakan mana jerawat, mana tai lalat nih. Ini tai lalat, ini tai lalat, ini tai lalat. Gitu. Satu-satunya pejuang kebenaran ini yang punya tai lalat 3 ini lurus. Ini bukan jerawat ya. Ini tai lalat, ini tai lalat, ini tai lalat. Iya. Oh, itu mungkin benar dijawab. Urus jerawat hamba, dia nggak bisa membedakan mana jerawat, mana tai lalat. Yang ada di otaknya itu cat mesumnya Firza Marizik aja. Itulah hamba. Namanya Habib. Kalau nggak bodoh ya bukan Habib namanya. Yang punya ndak semua ya. Nah itu susah jadi. Gara-gara ya Imaduddin David jadi susah. Ya. Makanya kudu berilmu, kudu punya skill, jangan skillnya cuma jual nasab, Bib. Ngebedain jerawat, mana tai lalat aja nggak bisa, apalagi membedakan mana nasab asli, mana nasab palsu, kopla. Itulah bodohnya Habib ini. Di sini ada Habib istiqomah dalam syiar Islam. Gimana bang nih bang? Ada Habib yang istiqomah dalam syiar Islam, gimana nih bang? Emang ada?
Emang ada? Seistiqomah apapun, sealim apapun, hatta dia profesor, doktor, al-alim, alamah, kalau dia ngaku Habib sebagai cucu Nabi, dusta. Mau sealim apapun, mau sesoleh apapun kelihatannya, mau jubahnya 100 meter, ya kan, dibawa sama orang 50 misalnya, kalau dia masih ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, dusta. Mana ada cucu Nabi ngaku-ngaku depan publik? Ini bukan benci. Buktinya sampai sekarang itu yang kau bilang Habib yang alim, yang istiqomah menyampaikan hal-hal agama itu, ada nggak bukti isbat dari nakobahnya? Ada nggak kitab abad 4 sampai 8 Hijri yang mengatakan pongkol nasabmu itu si Ubaid itu terbukti sebagai putra Ahmad bin Isa? Itu aja barometernya. Kalau nggak ada, ngapain ngaku cucu Nabi? Tapi kan itu nggak semua ngaku sebagai cucu Nabi. Iya, kitabmu yang menyatakan itu, wa alu bani ba'alwi afdalu min ahlul bait. Faham nggak? Makanya kita ini bukan dasar benci, hamba. Kita ini cuma muak, pengen muntah ngelihat ada orang yang ngaku cucu Nabi tapi kerjanya maksiat. Masa ada cucu Nabi ahli maksiat? Paham? Itu aja perlu dijelasin. Ngaku cucu Nabi jadi pelaku sodomi, masuk akal nggak otakmu itu? Mana kecintaanmu kepada kanjeng Nabi? Menjaga marwah kanjeng Nabi aja nggak bisa. Abi Ovi, kakek saya jadi korban atas biadabnya fatwa Utsman bin Yahya, dibuang ke Manado, Sulawesi, dibuang ke VOC. Betul, Utsman bin Yahya itu memang biadab. Dia itu memang asli penjajah bersurban itu. Makanya Habib-habibnya sendiri nggak pernah menghauli Utsman bin Yahya. Kasihan kan? Jokowi no, jangan jauh-jauh. Kenapa Jokowi? Emang Jokowi ngaku cucu Nabi? Mana ada Jokowi ngaku cucu Nabi? Koplak lu Habib hamba ini. Apa urusannya sama Jokowi? Jokowi nggak pernah ngaku-ngaku cucu Nabi. Kalau ada bukti yang baik itu video maupun rekaman atau berita aja yang mengatakan bahwa pengakuan Jokowi sebagai cucu Nabi, tunjukkan di sini. Ini Habib ini, akun hamba ini, koplak lo. Mana ada Jokowi ngaku cucu Nabi? Jokowi sudah membohongi jutaan orang Indonesia. Mana ada Jokowi membohongi jutaan? Yang membohongi umat seluruh dunia itu Habib Ba'alwi. Ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi nggak ada bukti, baik bukti isbat maupun bukti kitab sejarah. Jokowi 2 periode dia bangun infrastruktur. Dulu Lampung nggak ada tol Sumatera, sekarang sampai tembus ke Aceh. Lah kalau Habib Ba'alwi ngaku cucu Nabi, kerjanya dawir sana dawir sini, nipu umat. Ijazahnya jam masih jam, iya tapi nggak ngaku cucu Nabi. Udah ngaku cucu Nabi, kerjanya ngomong PKI. Tol bayar mahal dibanggain, nggak mau bayar mahal, nggak usah lewat tol pokok. Ngapain juga? Jangan-jangan kau memang nggak punya mobil makanya nggak pernah lewat tol. Koplak. Kadang kan bikin jengkel yang ngeladenin Habib-Habib ini ya. Fitnah yang mana? Fitnah yang mana? Rizik mesum, cat mesum dengan Firza itu fitnah. Rizik yang provokasi umat, adu domba umat itu fitnah. Rizik yang mengatakan presiden-presiden iblis, menteri agamanya sesat, istana iblis gitu, itu fitnah. Koriknya Dajjal, itu kata Rizik, itu fitnah. Hanya otak mau pakai ngaku cucu Nabi, gobloknya minta ampun.
Astagfirullah, mulut antum penuh fitnah dan hasud. Dino, Beb, yang mana yang fitnah? Rizik terduga cat mesum itu fitnah. Rizik provokasi umat itu teriak-teriak takbir itu fitnah. Yang mana yang fitnah? Habib gembong PKI itu fitnah. Den Aidin, Farul Barokbah, Musa Al-Munawar, Sofyan Barokbah, Habib gembong Borobudur itu Al-Habsi itu 2 orang itu fitnah. Apa yang fitnah? Habib gembong korupsi, Habib Said Akil Husain Al-Munawar itu era Megawati itu fitnah. Habib Al-Jupri yang menggondol dana syariah umat itu 3 triliun itu fitnah. Habib yang pelaku sodomi itu fitnah. Yang nidur istri orang itu fitnah. Hah? Bahar nggak bisa baca kitab kuning itu sungsang itu, yakni minal mu'minina yakhruj itu fitnah. Rokim tapi asgab yang nggak bisa hukum makruh itu fitnah. Wali Pentagon itu fitnah. Kayak nggak punya salah aja jadi orang. Manusia tempatnya salah, tapi bukan tempatnya bohong. Kalau Habib itu udah salah, banyak bohongnya. Saya suci sekali host ini. Astagfirullahaladzim. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Manusia boleh salah, yang nggak boleh itu bohong. Lah Habib ini udah tukang bohong, salah terus pulang. Nipu umat, ngaku cucu Nabi, ditanya bukti, ngatakan kita PKI, padahal dia yang PKI kok teriak PKI. Habib pernah datang ke Malaysia, iya, dengan orasi masih orasi, malah orasi hampir selempar batu. Kang Abi ngapain juga dilempar batu? Lempar batu sembunyi tangan gitu, nggak usah, jangan. Ngapain ngotor-ngotor di tangan Kang Abi? Kang Abi jangan. Firaun juga nggak berani ngaku cucu Nabi ya. Firaun cuma ngaku Tuhan, tapi dia nggak ngaku cucu Nabi. Kalau Habib ini udah ngaku cucu Nabi, ada leluhur mereka ngaku Tuhan, pakai mukodam itu, naam, anallah, ngaku cucu Nabi, ngaku Tuhan, ngaku wali, biar ada benar mereka ini. Tidak malukan nanti perkataan antum dipertanggungjawabkan di hadapan Rasulullah SAW. Wallahi, tallahi, billahi, dino. Saya akan pertanggungjawabkan ucapan saya ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan baginda Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, saya atas dasar keilmuan sudah meyakini bahwa Habib itu bukan cucu Nabi. Karena mustahil ada cucu Nabi jadi gembong PKI, mustahil ada cucu Nabi gembong korupsi, mustahil cucu Nabi jadi pelaku sodomi, mustahil ada cucu Nabi niduri istri orang. Mustahil ada cucu Nabi kerjanya provokasi. Mustahil ada cucu Nabi fitnah sana fitnah sini. Paham? Iya. Tanggung jawab aku ikut host. Ya, kita sama-sama tanggung jawabkan. Karena yang kita sampaikan kebenaran. Buktikan Imaduddin keturunan Syekh Nawawi dan Sultan Hasanuddin. Emang saya siapanya kayak imam, saya yang harus membuktikan. Ya, Indra, buktikan Imaduddin keturunan Syekh Nawawi dan Sultan Hasanuddin. Saya siapanya Kiai Imad kok saya yang harus membuktikan? Lagian Kiai Imad nggak ngaku-ngaku cucu Nabi kayak Habib Balawi ini, gitu loh. Kiai Imad nggak pernah ngaku-ngaku di dalam diri Anda mengalir darah Rasulullah, nggak pernah. Yang begitu Bahar, Rizik, Habib Alwi itu. Makanya kata Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Ini nyindir si Rizik sama Bahar ini. Apa kata Imam Ibnu Jauzi? Barang siapa yang mengaku di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah, fahuwa iblis. Itu adalah iblis. Itu kata Imam Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Buka kitabnya, pelajari, baca, fahami. Nah, yang selama ini ngaku-ngaku cucu Nabi, yang selama ini ngaku di dalam diri mengalir darah Rasulullah, darah daging Rasulullah siapa? Habib Alwi. Coba Syekh Nawawi dan Sultan Hasanuddin silsilahnya, ya baca aja sendiri silsilahnya.
Dari tadi kita tidak membahas nasabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, tidak juga membahas nasabnya Sultan Hasanuddin Banten. Yang kita bahas adalah nasab Rasulullah yang udah diporak-porandakan, ya kan, oleh Habib Alwi, yang udah dikotori oleh Habib Alwi. Ngaku-ngaku cucu Rasulullah tapi menjadi pelaku maksiat. Ngaku cucu Rasulullah tapi menjadi pelaku sodomi. Ngaku cucu Rasulullah gembong PKI. Ini yang kita selamatkan. Itu loh. Kita fokus nasab ini Ba'alwi, nasab Rasulullah yang dicaplok-caplok sama Habib Alwi. Kita nggak ngebahas nasabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kadang kan kepekok loh Habib ini. Gimana ya cara? Tolong sahabat-sahabat ya, coba kasih saya paham, kasih saya tahu gimana sebetulnya cara paling jitu menghadapi Habib ini. Karena mereka tuh diajak berpikir secara logik nggak mau, diajak diskusi yang menggunakan literasi nggak punya literasi, itu loh. Bingung kadang-kadang, tapi lucu. Betul sih Nawawi Al-Bantani bukan Habib. Di Ruqyah bang, nggak mempan mereka itu, masa iblis di Ruqyah. Nudin cucu Nabi Indonesia pada ngampar, iya. Masa ada cucu Nabi 4 juta orang, katanya itu sih di komalnya Wahab Al-Batawi itu ya. Dia ngobrol sama seorang Habib. Itu kalau dihitung katanya data Habib di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ada 4 juta orang. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Yang kita tahu dalam syirah-syirah, kitab-kitab tarikh, zuriyah Rasulullah yang asli itu tidak mungkin ngaku-ngaku. Di dalam darah diri aneh mengalir darah Rasulullah. Nggak ada cerita zuriyah Rasul yang asli itu begitu. Nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Indra, saya mau naik kemana? Mau bahas apa? Typing mau bahas apa? Ada Abbas Dul. Emang Syekh Abbas pernah ngaku di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah? Hamba typing mau bahas apa kalau mau naik? Yang saya tanyakan, adakah kitab abad 4 sampai abad 8 Hijri terkait dengan bahwa si Ubaid itu adalah putra Ahmad bin Isa? Typing di bawah ada gitu, saya naikkan. Tunjukkan bukti. Kalau naik ke sini cuma mau caci maki, typing aja. Kalian kan memang berani typing. Waktu saya ngaji, apabila ada yang mengaku wali, apalagi cucu Nabi saya, itu sesat betul. Masa wali ngaku wali, saya wali gitu, wali santri. Kalau wali santri nggak sesat. Jadi Habib Alwi sebenarnya bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Betul. Habib Alwi itu 100% bukan cucu Nabi. Mereka cuma nipu umat ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Sekali lagi, Habib ini cuma nipu umat ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi untuk kepentingan diri dan kelompok mereka. Habib sesat menyesatkan. Betul, Rasulullah. Sangat menyesatkan. Ya Allah, ampunilah host ini, kasihan. Ampunilah ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bib hamba, kasih doanya, walaupun nggak penting doa dari hamba. Ketemu Abbas sama Sultan Cirebon tuh ya. Coba typingnya yang keren-keren dikit sih Habib ini. Aduh, nggak ada yang menantang gitu loh. Maksudnya tanya-tanya kitab kayak atau tanya-tanya hukum kayak gitu. Ya, biar menarik gitu loh. Masa typingnya gitu doang, ketara betul nggak ada otaknya. Tapi jangan diambil hati juga, Bib. Ente itu kan memang calon muhibbin aneh, Bib. Tenang aja. Ente, Bib, kalau betah di Komal ini 3 jam aneh live, pasti besok udah jadi muhibbin aneh, Bib. Bener aja. Iya, typingnya yang jelas. Mau diskusi masalah apa? Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, atau nasab? Kita ambil tema yang umum aja. Tentu kan typing di bawah, kita mau debat masalah nasab, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, atau apa?
Akhlak aja dulu diperbaiki. Oh, kalau masalah akhlak udah jelas. Maka kenapa saya senantiasa mengajarkan dan menyampaikan, bukan mengajarkan, menyampaikan kepada sahabat-sahabat saya, jaga akhlakmu. Kan itu. Kenapa? Karena misi kerasulan juga untuk memperbaiki akhlak. Beda dengan Habib-Habib. Habib-Habib itu kan rata-rata tidak punya akhlak. Dulu sebelum adanya polemik ini, yang ketahuan ngaku-ngaku Habib itu ditempeleng buak, mukanya ditendang, dipersekusi langsung. Kan begitu. Itu ada seorang Habib itu, sekarang beredar lagi videonya. Kiai Said Akil Sirot itu dimarah-marahinya. Emang biadab benar, nggak ada akhlak sama sekali Habib begitu. Apalagi Rizik itu, mana akhlaknya? Pemerintah yang saja dioba-oba sama dia. Presiden goblok. Makanya si Habib hamba, coba kalau memang ente udah tua ya, ajari itu Rizik, ajari Bahar Smith. Nggak usah ngajari kami yang pribumi. Bahlul ente. Ajari aja Rizik, Rokim tuh. Kenapa disebut sebagai wali Pentagon itu? Ajari Habib Riki Al Idrus tuh. Al Jupri itu ngapa dana syariah umat 3 triliun digondol maling itu, mana akhlaknya? Cucu Nabi kok gondol dana syariah umat? Apa enggak itu fitnah luar biasa itu? Kasihan nama Kanjeng Nabi. Kalian fitnah seperti itu. Habib cucu kodok. Kodok nggak ada, jangan nanti kodok protes. Kodok itu cucu-cucunya itu lebih mulia loh. Cucu-cucunya kodok itu Balul kami. Iya, Balul. Ngomong pribumi pik 2 siapa penjilatnya? Ya Habib. Dia belum tahu siapa di dalamnya itu. Indra ini ngaco kadang kan tappingnya nggak jelas. Nggak punya alat kejadian pose dan ampun siapa gada terdepan. Hamba kasihan nggak bisa lihat kesalahan diri sendiri. Dua katanya tadi bicara akhlak. Lah akhlak saya ini yang kira-kira salah menurut matamu apa hamba? Seharusnya kamu berterima kasih kepada host agar kamu tidak munafik lagi. Betul Kang Peterson. Habib ngerat demo iya. Kirain kodok cucu Satria. Tuh kan? Begitu yang namanya punya akhlak. Masa Satria punya cucu namanya kodok? Oh, kenapa ya di otak Habib ini yang ada cuma kodok ya? Sama junjungannya Imam Cabul itu. Apa kata Rizik? Jokowi, Jokodok. Nah ini hamba ngomong, kirain kodok cucu Satria itu kodok lagi. Jangan-jangan di otaknya Habib ini cuma kodok ya? Kan baru kirain kenapa tersinggung WK. Enggak, emang nggak ada makhluk lain selain kodok. Coba typing hamba. Rizik mengatakan Jokowi Jokodok, ya kan? 2014 yang pendukung Jokowi dibilang kecebong. Kecebong itu berudu itu anak kodok lagi, ya kan? Nah, malam ini ya, ini baca typingannya. Kirain kodok cucu Satria tuh. Typing di atasnya. Apa lagi tadi? Berarti yang ada di otaknya Habib ini cuma kodok. Tidak bermanfaat. Ya betul. Habib, Kang Omar Amudi. Memang Habib nggak ada manfaat. Lihat Rizik itu. Jokowi Jokodok, presiden goblok, menteri agama sesat. Udah itu takbir, nggak ada manfaat. Habib Teras gimana? Udah ada hasil belum? Oh, Habib Teras nggak tahu. Tadi saya bagi-bagi gift, bukan saya minta gift. Nggak manfaat, mending live joget-joget saja. Dapat gift sana. Oh, otaknya mesum terus ini Omar ini. Ini Habib juga berarti Omar ini. Wih, Habib sekarang nggak ada yang mau pakai akun nama Habib. Nyamar jadi Teras, nyamar jadi Omar, nyamar jadi hamba.
Habib Pekok Sunan Gunung Jati menikah dengan Laras Santang. Takbir, goblok. Masa Sunan Gunung Jati nikah sama ibunya? DJ, goblok. Oh, Umar bin Hafiz. Baca kitab kuning biar ada mereka bangsa teriak. Nanti mereka malah kepanasan, bukan adem malah kepanasan. Umat Islam dan santri pondok pesantren Wali Songo dibantai umat Kristen. Siapa yang bela? Siapa? Habib lagi. Ya, yang memerdekakan bangsa. Habib lagi. Ya, alah. Dasar Indra. Heri Wibowo Bahar lagi live bang. Iya dah. Bahar Smith ini waktu dia live di TikTok, itu ada netizen yang tanya, oh ini ya cucu Nabi. Apa kata Bahar? Bukan, aneh bukan cucu Nabi, aneh cucu iblis. Itu kata Bahar loh. Dan itu ada rekaman videonya. Itu waktu dia live. Jadi kan spontan dia mengatakan bahwa Bahar ini cucu iblis. Biasanya yang spontan itu yang asli gitu loh. Mau batalkan nasab jangan. Mau kau batalkan juga nasab saya ke Abu Bakar As-Siddiq. Yang membatalkan nasab siapa? Omar. Bib. Yang membatalkan nasab siapa? Emang yang membatalkan nasab Ba'alwi ini aneh? Apa ente? Enjit aneh apa enjit ente? Kata Bahar. Nasab Ba'alwi ini batal dengan sendirinya. Batal menurut ilmu sejarah, batal menurut ilmu genetika, batal menurut ilmu nasab, batal menurut isbat nasab, nakobah. Karena semua pendekatan itu batal, maka disebut sebagai imat nasabnya batilun. Jadi kita nggak ada yang membatalkan nasab Ba'alwi, nggak ada. Yang namanya membatalkan itu kalau udah pernah wudhu bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, batal. Wudhu begitu kentut, batal. Lah ini wudhu aja belum kentut, dia bukan batal namanya, emang belum wudhu. Sama dengan nasab Ba'alwi, terdaftar aja nggak di nakobah, gimana mau batal? Belum ada yang mengisbat nakobah itu, gimana mau batalin? Wudhu aja belum, kalau kentut bukan batal namanya, emang belum wudhu. Bib Omar, paham ya? Analogi sederhana itu. Berarti Habib nggak wudhu ya? Ya. Ada cerita di dalam kitab mereka itu, seorang Habib itu yang katanya 40 tahun itu wudhunya cuma sekali. Masyhur itu. Jadi dia wudhu satu kali selama 40 tahun. Yang jadi pertanyaan, berarti dia nggak pernah sholat, nggak pernah junub. Gue Alamudi Al-Bakri. Oh, kenapa membela nasab Ba'alwi kalau bukan Ba'alwi? Dan kita ini lagi membahas nasab Ba'alwi yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Kenapa kau kemanasan? Kau ngaku juga cucu Nabi ya kok? Aku makhluk kami nggak tahu kan? Iya. Kalau bukan Ba'alwi, kenapa marah di Komal ini? Kenapa kau tersinggung, Omar? Loh, dipanggil Habib nggak mau. Maunya manggilnya apa? Sayyid, Syarif gitu. Karena Habib sekarang udah nggak mau dipanggil Habib. Maunya Sayyid, Syarif, Kiai, Profesor, Doktor gitu, Ustadz, Gus gitu, Lora gitu. Oh, itu bagus. Oh, itu bagus, ngaco aja tuh bagus. Enak amat dia. Nggak mau dipanggil Habib, mau dipanggil itu bagus. Asal congor kau aja panggil-panggil gue babib. Oh ya sudah, gue panggil congor. Ya, Omar Congor. Ente kan ngomong congor, aneh panggil Umar Congor. Nape? Oh, panggil gue Gus Kiai Raden. Oh, Gus Kiai Raden. Ya. Congor aja lah enak nyebutnya kalau congor.
Itu bagus, itu Banten, jangan panggil TB. Iya, Kang Ujang, dia pengen dipanggil itu. Panggil gue Gus, Kiai, Raden. Ya Allah, Raden. Ada congor. Omar Amudi. Lagi diambil proses siapa garda terdepan. Cari ya di buku sejarah ya, Indra. Congor Umar. Sabda Palon, Congor Umar. Ya, Congor Umar. Tapi dia nggak mau dipanggil Congor. Raden itu dari Jawa. Yang pasti bukan. Indra jawab, iya, baca kita sejarah, blog. Ngapain tanya di sini? Kalau nggak ketik IA aja. Kalau nggak dola, cek aja di situ. Ngapain repot-repot? Kalau nggak, kau tanya sama leluhurmu, Pakim Kodam. Dia terjawab. Bu, Omar Amudi, seenggaknya darah gue ada darah pemimpin. Kalau lu nggak jelaskan, wih, mirip iblis ya, ngaku lebih mulia dari orang lain. Umar, seenggaknya darah gue ada darah pemimpin. Kalau lu nggak jelaskan. Sahabat-sahabat masih betah ya ngeladenin Omar ya. Dari tadi kalian bahas nasab orang, nggak ada larangan apa gue banggain nasab gue sekarang. Masalahnya Umar, kami ini lagi bahas nasab kanjeng Nabi, zuriyah kanjeng Nabi yang udah dinodai sama Habib Alwi. Kenapa kau kepanasan? Kau salah komal. Nggak terasa dari tadi ngejelekin orang, padahal itu dosa besar. Kita nggak ngejelekin orang. Gini loh, Nawawi 01. Ketika kita mengatakan bahwa Fir'aun itu laknatullah karena dia ngaku Tuhan, apakah itu menjelekkan orang? Enggak, kita jelekkan Fir'aun itu ngaku Tuhan. Enggak, kita jelekkan dia memang udah dilaknat Allah. Ketika kita membahas bahwa iblis laknatullah, apakah kita menjelekkan iblis? Kita mengungkapkan apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Pun sama ketika kita menyampaikan bahwa Habib itu bukan cucu Nabi. Apa itu ngomongin orang? Itu fakta saintisnya. Paham ya? Jadi kita nggak menjelekkan. Saya mengatakan bahwa Rizik itu provokator. Memang provokator. Rizik itu terduga cat mesum. Memang terduga cat mesum. Rizik itu provokasi, tukang fitnah. Betul, memang tukang fitnah. Gimana sih? Menjelekkan apa? Emang udah jelek. Ngapain kita jelek-jelekin? Biar jelek dengan sendirinya. Iya, cuma bisa mundurin pesawat aja bangga. Gimana lagi? Apalagi yang bikin ya, betul itu. Berarti Habib balik ke iblis Fir'aun ya, Mas. Gini, Fir'aun aja nggak pernah ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Dia cuma ngaku Tuhan. Kalau Habib ini udahlah ngaku cucu Nabi, leluhurnya ngaku Tuhan, anallah. Berarti lebih Fir'aun dari Fir'aun itu. Harusnya lo bahas ilmu fikih, tasawuf, ilmu, kok bahas nasab orang. Kalau mau bahas ilmu fikih, ilmu tasawuf, kok cari komal fikih. Ini komal nasab kok. Ngapain sih kok repot? Nih, Habib Prol udah masuk lagi. Seru ini kalau Habib Prol udah datang. Pasti dia typingnya copy paste aja. Dia kan nggak bisa nulis sebetulnya. Nulis pun itu mungkin diminta tolong sama anaknya. Punya anak nggak ya? Dia bisa cuma typing copy paste sekali ketik gitu, nyuruh orang ya kan, udah itu typing itu di copy paste gitu aja. Pasti lihat di bawah nanti pasti typingnya ada lagi, tuh kan itu kan pasti nanti typing lagi tuh. Itu Habib Prol. Produk gagal. Yang kau cari keseruan memang. Kau suka umat Islam pecah belah. Ya Umar dan ini kok goblok amat sih ya. Dia nggak nyambung-nyambung ya dari tadi kita bahas. Kita bahas keilmuan loh. Ilmu sejarah mengatakan bahwa Habib itu bukan cucu Nabi. Ilmu nasab mengatakan bahwa Habib itu nasabnya mardud. Ilmu DNA menyatakan bahwa DNA mereka bukan DNA cucu Nabi. Isbat dari Nakobah menyatakan bahwa mereka itu tidak pernah diisbat. Ini keilmuan, Omar. Kok pekok amat sih?
Pahami suka-suka lu. Alhamdulillah balawi zuriya Nabi ya, Nabi Handola. Zuriya Nabi Handola. Ngimpi, ya dasarnya emang ngimpi lah. Habib itu kan ngaku-ngaku cucu Nabi dan meyakini sebagai cucu Nabi, ini dasarnya mimpi, sahabat-sahabat. Dasarnya mimpi. Alhamdulillah, aduh. Ini pahami ini sama Prol ya, kerjanya typingnya sekali ketik copy paste gitu. Kayaknya Habib ini isi otaknya itu apa ya? Apa ya sahabat-sahabatnya? Pening. Ya nasab mimpi. Tuh, pahami ini nanti typing. Alhamdulillah Habib cucu Nabi itu lagi pasti. Tuh kan, bener. Nanti typing lagi dia, paste lagi dia. Itu jadi mereka ini memang ketahuan nggak punya otak. Nggak ada ide gitu yang kreatif gitu. Typing itu gimana sih yang bagus gitu? Tedung rapacong. Apa artinya? Tedung rapacong. Apa ya? Rosalina tahu nggak apa artinya tedung rapacong itu? Iya emang bener. Oh iya emang bener cucu Nabi. Oh nanti typing lagi. Iya emang bener cucu Nabi gitu lagi. Nah, Habib ya copy paste. Makanya mereka kalau masuk ke Komal ini pasti copy paste aja. Nggak ada otak, nggak ada otak sama sekali. Nggak ngebahas. Misalnya tanya, bisa contoh begini. Contoh dalam hal polemik nasab ini. Tetapi kan nasab balu itu kan udah surah wal istifadoh gitu. Gimana menurut Paus? Nah baru enak kita ngebahasnya. Kita akan jelaskan apa itu surah wal istifadoh. Itu kan pahami dah tuh. Ambil baca nih. Tabat ya Pak, ya tabat ya Pak. Yang penting dan yang pasti cucu Nabi. Iya, pahami. Cucu pahami. Jangan sabar-sabar. Oh, tidurlah dengan tenang. Ya, monggo, Bib. Tidurlah. Tidur itu kebutuhan ya untuk tubuh ya. Oh, bahasa Madura, alhamdulillah. Tidur itu kebutuhan. Jangan memaksakan tidur kalau belum ngantuk. Lihat tuh, Rosalina FM. Dia kena belum ngantuk, dia masih setia menemani. Rosalina ngawal Habib. Dia takut orang tersayangnya Satria Kuda Putih itu diganggu para habaib dan hubabah. Itu Rosalina itu banyak hubabah yang ngintip itu di bawah itu. Mereka tuh begitu biasa gini Rosalina. Saya perhatikan betul. Setiap saya senyum begitu buka senyum itu banyak betul klik kan ketahuan kalau ada orang yang screenshot ya. Ketahuan kalau ada orang yang screenshot itu banyak betul mereka tuh yang screenshot. Makanya kadang kan sengaja itu saya kasih kesempatan saya buang ini temanya ini saya hapus gini biar mereka bisa full gitu screenshot gitu. Kemudian saya benerin ini. Kemudian saya senyum gitu. Tujuannya apa? Biar mereka puas dapat utuh gambar Satria Kuda Putih itu untuk dijadikan gambar layar handphonenya Habib itu dan hubabah itu. Ya minimal walaupun mereka tidak bisa memiliki Satria Kuda Putih ya kan, tetapi minimal bisa menikmati dan menyaksikan fotonya setiap hari di handphone mereka gitu loh Rosalina. Karena memang Satria Kuda Putih itu memang ya ngangenin gitu loh. Makanya Habib itu lihatlah betah betul di Komal Satria Kuda Putih ini, apalagi hubabahnya iya emang ketahuan itu pokoknya biasanya menit ke 5 ke atas ya sampai menit ke 15 itu kan lagi naik itu kadang sampai 200 itu yang nonton itu banyak betul ya screen itu klik gitu kan kelihatan ya di layar kita. Lama-lama ya mereka memang banyak yang apa ya mereka itu udah tersatria gitu loh. Tersatria.
Habib iri hati sama Cina dan Arab ya. Tapi saya memang sering dituduh Cina sih ya. Akong katanya, saya sering dipanggil Akong. Karena ngeliat mata saya agak sipit gini. Tapi ya nggak apa-apa. Saya mau disebut apa aja nggak apa-apa lah. Tapi seru kan? Seru. Iya kita udah 44K, 44.000 ya. Kalau ada sahabat-sahabat yang mau naik multi ya. Dari tadi nggak ada yang multi. Padahal viewer kita banyak. Dari 200-an tadi nggak ada yang multi. Numpang di negeri orang aja sombong itu Habib. Iya, apalagi punya negara sendiri. Mereka ini kan memang manusia yang tidak punya bangsa. Mereka bukan dari bangsa Arab, mereka bukan suku Quraisy, mereka bukan Bani Hashim. Nah, aku cucu Nabi. Kasihan. Habib ya enak di bawah. Kalau saya enak di atas, karena yang di bawah itu penggel, kena tindih. Ya, Nabi Muhammad itu kan orang Arab, suku Quraisy dari Bani Hashim. Lah mereka bukan Arab, bukan Quraisy, bukan Bani Hashim. Aku cucu Nabi. Kok? Sabda balon. Saya kangen dengan payung muter-muter. Nggak bakal mereka muncul lagi, karena itu udah kita bully. Nggak bakal. Sampai kapanpun kita nggak akan bisa lagi menyaksikan mereka iring-iringan kenapa kemudian payungnya diputer sama muhibbinnya. Karena muhibbinnya itu udah kabur semua. Muhibbinnya itu yang biasa muter-muterin payungnya itu udah kabur semua. Karena udah ketahuan kalau mereka itu nipu. Kalau Habib-Habib itu ngaku cucu Nabi, nipu umat. Gue Quraisy, kenapa lo? Gue Quraisy, kenapa lo? Mas buloh, masalah buat lo, Omar. Payung motornya kesunatan. Iya. Nah, maka nanti di tahun 2026 nih, kalau kita masih lihat ada pesta iring-iringan Habib-Habib, kemudian ada payung ini puter-puter lagi. Itu bukan Muhibbin lagi yang muter, itu Habib bocil itu. Atau Habib-Habib yang kere itu yang muter. Ya nggak ada kerjaan kan? Makanya masalah makanya masalah buat lo buat masalah kopla nggak Quraisy, masalah buat lo Quraisy apa Quraisy dasar kopla.